Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Masin dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, kelas B, di mana saya akan melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah MSI atau Metodologi Studi Islam, yang dimana saya akan membahas tentang MSI itu sendiri, mulai dari pengertian, urgensi, tujuan, aspek sasaran, dan juga asal-usul dari MSI. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari MSI. MSI, Metodologi Studi Islam. Metodologi atau metode itu merupakan suatu keilmuan yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu tujuan dengan cara yang efektif. Lalu untuk studi Islam adalah semua kajian mengenai berbagai hal yang bersangkutan dengan Islam, sesuai dengan namanya studi Islam. Jadi MSI sendiri adalah suatu metode di mana kita mengkaji semua hal yang berkaitan dengan Islam. Itu adalah pengertian dari MSI sendiri. Lalu lanjut kita membahas tentang urgensi dari MSI itu sendiri. Urgensi dari MSI ini ada lumayan banyak, yaitu sekitar 4. Yang pertama adalah studi Islam diarahkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengetahui proses sentrifugal dan sentripetal dari Islam di masyarakat. Nah, maksudnya adalah jika studi Islam ditarik ke arah perjalanan sejarah tradisi Islam, tampak sekali urgensi signifikasi sebab realitas histori membuktikan bahwa Islam selalu diwarnai oleh berbagai usaha pembaruan dan juga penyegaran. Lalu yang kedua ada studi Islam dalam konteks memahami cara mendekati Islam, baik pada tataran realitas empirik maupun normatif doktrinal secara utuh dan tuntas. Lalu ada studi Islam bergerak dengan mengusung kepentingan untuk memperoleh pemahaman mengenai esensi atau substansi dari ajaran yang notabene sudah terlembagakan dalam bentuk aliran-aliran pemikiran. Lalu yang terakhir ini adalah yang lumayan penting juga, yaitu studi Islam diselenggarakan untuk menghindari pemahaman yang bersifat campur aduk. Jadi MSI ini diselenggarakan untuk menghindari pemahaman-pemahaman yang mungkin masih belum terlalu bisa dipahami secara utuh, sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan atau tercampur aduk lah bahasanya. Lalu kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dari MSI. Tujuan dari MSI ini adalah yang pertama, untuk mempelajari serta secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempelajari serta mendalami pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Yang ketiga, untuk mempelajari serta secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualitasinya sepanjang sejarah. Lalu ada juga yang terakhir, yaitu untuk mempelajari serta secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam mengenai perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Nah, ini juga cukup penting ya, apalagi zaman modern ini kan Islam semakin juga harus berkembang, maka itu diperlukannya MSI untuk kita mempelajari bagaimana perkembangan budaya Islam pada zaman modern ini. Lalu aspek sasaran dari MSI itu sendiri ada 2. Yang pertama adalah aspek keagamaan dan juga aspek keilmuan. Dari aspek keagamaan itu adalah segala suatu hal mengenai agama dapat ditransformasikan secara baik dan dapat dijadikan landasan untuk berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif.
Lalu ada aspek keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan juga historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak terikat pada wahyu, namun ilmu pengetahuan terikat pada pemikiran rasional. Jadi selain kita berpatokan pada aspek sasaran keagamaan, MSI juga memiliki sasaran pada keilmuan juga. Tidak sasarannya itu tidak monoton ke keagamaan sesuai dengan namanya studi Islam, tidak, tapi juga kita masuk ke keilmuannya dari kata study ya. Jadi kita juga masuk ke sasaran keilmuannya, tidak hanya keagamaannya saja. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan membahas tentang asal usul dari MSI atau studi Islam. Yang pertama adalah dari masa Rasulullah SAW di Mekah. Masa ini terjadi selama 12 tahun sejak Nabi Muhammad atau Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai beliau hijrah dalam usia 53 tahun atau 17 Ramadan sampai 1 Rabiul Awal, atau seperti yang tadi kurang lebihnya sekitar 12 tahun. Lalu masa kedua adalah masa saat Rasulullah di Madinah. Masa ini dimulai sejak beliau hijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke Madinah sampai dengan wafatnya beliau pada 13 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi. Atau pada masa ini kurang lebih sekitar 19 tahun di masa Rasulullah di Madinah ini. Yang ketiga adalah masa sudah Rasulullah SAW. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan oleh para sahabat beliau. Pada masa ini daerah Islam semakin luas serta timbul masalah-masalah baru sehingga para sahabat merasa kewajiban memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum yang belum jelas. Nah, jadi pada masa ini itu terjadi setelah Rasulullah wafat, dimana itu terjadi banyak sekali permasalahan-permasalahan karena memang Islam sudah mulai meluas sehingga para sahabat merasa perlunya untuk memberikan pemahaman mengenai Islam itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah periode ulama mujtahid dan kemajuan fikih. Kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan atau pembukaan ilmu fikih. Masa ini adalah masa di mana para ulama dan juga mujtahid ini mulai memajukan lagi metode Islam, yaitu dengan menggunakan keilmuan fikih pada abad kedua Hijriah. Jadi di samping berijtihad, para ulama itu juga giat melakukan penyusunan dan pembukuan ilmu fikih. Jadi bukan hanya berijtihad saja, tapi juga pembukuan dari ilmu fikih itu juga diperlukan. Lalu ada periode taklid. Periode ini dimulai sekitar abad ke-7 sampai 13 Hijriah. Dan yang terakhir adalah periode kebangkitan umat Islam, yakni setelah umat Islam menyadari akan kemundurannya dan kelemahannya, maka dunia Islam muncul kembali dengan ide-ide gerakan pembaruannya, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Nah, itu adalah materi-materi yang dapat saya sampaikan dari metodologi studi Islam atau MSI. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kesalahan kata ataupun bahasa-bahasa saya yang kurang enak didengar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.